Reviewers, kembali berjumpa dengan saya Deviana dalam program berita reportase Review News. Kelola bantuan dana BOS tahun anggaran 2020 dan 2021 hingga 2 miliar 350 juta lebih. Namun kondisi fisik bangunan gedung SMK Negeri 1 Tigalingga, Kabupaten Deri, Provinsi Sumatera Utara saat ini sangat memprihatinkan. Kondisi fisik gedung sekolah seperti ini tentu dapat mengganggu kenyamanan proses belajar dan mengajar di sekolah ini. Ini mengundang kecurigaan publik tentang pengelolaan bantuan dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di sekolah ini. Pantauan Review TV Minggu 18 September 2022, terlihat banyak plafon bangunan sekolah ini yang ambrol karena busuk, lalu ditumbuhi tumbuhan jenis parasit. Nampak cat dinding bangunan sekolah yang sudah kusam dan luntur, menandakan dinding sekolah ini sudah lama tidak pernah dicat kembali. Kaca nako jendela yang pecah ditutupi dengan kayu dan seng yang membuat gedung sekolah ini jadi mirip kandang hewan. Yang paling tidak masuk akal adalah papan tulis atau whiteboard di salah satu ruangan kelas belajar terlihat sudah dalam keadaan rusak karena pecah-pecah. Lalu bagaimanakah cara guru mengajar siswa di kelas ini? Keramik lantai banyak yang pecah. Tampak ada tiang teras yang sudah membusuk hingga menggantung. Bila teras sekolah ini rubuh dan memakan korban jiwa dari siswa dan guru yang mengajar dan belajar di sekolah ini, kira-kira siapakah pihak yang akan bertanggung jawab? Sesuai juknis penggunaan dana BOS, kerusakan-kerusakan fisik gedung sekolah seperti ini harus diperbaiki menggunakan bantuan dana BOS yang dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah setiap tahunnya. Melihat kondisi ini, wajar bila saat ini publik menduga bahwa kemungkinan besar telah terjadi penyelewengan dana BOS tahun anggaran 2020-2021 di sekolah ini yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Saat itu tidak terlihat media informasi tentang penggunaan dana BOS di sekolah ini untuk setiap tahunnya. Media itu biasanya ditempelkan pada papan informasi atau mading sekolah, lalu kemudian ditempatkan di depan ruangan tata usaha atau ruangan kepala sekolah agar publik dapat membaca dan mengetahui penggunaan dana BOS di sekolah ini. Diduga oknum kepala sekolah ini sengaja tidak membuat media informasi tersebut agar penggunaan dana BOS di sekolah ini tidak dapat diawasi oleh publik. Patut diduga bahwa penggunaan dana BOS di sekolah ini tidak berpedoman kepada salah satu azas penggunaan uang negara, yakni azas transparansi. Agar dugaan telah terjadinya penyelewengan penggunaan dana BOS tahun 2020-2021 di sekolah ini dapat menjadi terang benderang secara hukum, maka publik meminta agar aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan dengan mengaudit seluruh penggunaan dana BOS tahun anggaran 2020-2021 di SMA Negeri 1 Tigalingga ini sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Tony Tarigan, mantan kepala sekolah SMA Negeri 1 Tigalingga yang saat ini menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Sempak Nempuhulu, Kabupaten Deri. Hingga berita ini kami tayangkan belum memberikan klarifikasi terkait adanya dugaan penyelewengan penggunaan dana BOS tahun anggaran 2020-2021 di sekolah ini. Tigalingga, Kabupaten Deri, Putra Senturi dan Nurul Capah, ICW Review TV melaporkan untuk Anda. Catch 'em all.